Provinsi Papua Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Nabire Provinsi Papua, serta Kabupaten Kaimana dan Samudra Pasifik. Mempunyai kabupaten yang sangat potensial untuk menjadi tujuan wisata. Kabupaten tersebut ialah Teluk Wondama, yang terletak tepat di tengkuk kepala burung tanah Papua. Rasiei menjadi ibu kota Teluk Wondama, yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan. Tidak hanya sumber daya alamnya saja yang melimpah, hingga disebut sebagai simpanan masa depan Indonesia. Teluk Wondama juga memiliki pesona keindahan alam yang sangat potensial untuk menjadi tujuan wisata. Jauh sebelum terkenalnya Raja Ampat sebagai salah satu pusat destinasi wisata bahari di tanah Papua, Taman Nasional di Teluk Cendrawasih di Teluk Wondama telah lebih dahulu dikenal sebagai salah satu tujuan wisata selam terbaik di Indonesia. Selain itu, hamparan ekosistem hutan dataran tinggi pada cagar alam Pegunungan Wondiboy juga dapat menjadi tujuan wisata bagi wisatawan yang memiliki minat khusus untuk menikmati flora dan fauna endemik yang unik. Pulau Nusorowi di distrik Rumberpon hingga Kepulauan Auri di distrik Roon yang meliputi banyak pulau di dalamnya menyuguhkan keindahan pesisir dan laut yang potensial sebagai objek wisata bahari, serta tujuan wisata diving, memancing, atau bahkan berselancar dan ekowisata. Untuk menjadi salah satu destinasi tujuan wisata, Teluk Wondama terus berbenah dan berproses menjadi lebih baik. Terbukti, beberapa jalur transportasi sedang dipersiapkan untuk mempermudah wisatawan mengunjungi surga kecil di tanah Papua ini. Nantinya akan ada Bandara Udara Wasior yang sedang diperbaiki untuk mendukung transportasi jalur laut. Memiliki luas 55.718 meter persegi, Pelabuhan Wasior masih menjadi sarana transportasi utama untuk menunjang kegiatan ekonomi di Wasior, serta penghubung wisatawan yang ingin diantarkan untuk menikmati keindahan pulau-pulau yang ada di Teluk Wondama. Tak hanya wisata alamnya saja yang menjadi magnet wisatawan untuk berkunjung ke Teluk Wondama. Teluk Wondama juga memiliki tempat-tempat bersejarah yang dapat dikunjungi wisatawan untuk melakukan wisata sejarah. Salah satu tempat yang dapat dikunjungi sebagai destinasi wisata sejarah ialah Batu Peradaban Orang Papua. Objek wisata Batu Peradaban Orang Papua terletak di kaki Gunung Aitumeri yang bisa dicapai dengan menggunakan jalur darat. Tumpukan batu ini memiliki nilai historis yang tinggi untuk masyarakat Papua, di mana Ishak Samuel Kine, yang merupakan penginjil pertama yang datang ke tanah Papua, memberikan pengajaran serta pendidikan Injil di tempat tersebut. Selain itu, batu tersebut dipakai Tuan Kine sebagai mimbar saat dirinya khutbah. Oleh karena itu, Batu Peradaban ini dianggap sebagai tempat Ishak Samuel Kine meletakkan peradaban orang Papua. Batu Peradaban bukan satu-satunya tempat wisata sejarah di Teluk Wondama yang bisa dikunjungi. Terdapat Gereja Isna Jedi, yang merupakan salah satu gereja tertua yang ada di Teluk Wondama. Gereja ini dibangun pada tahun 1951, dikerjakan selama kurang lebih 10 tahun, melaksanakan peresmiannya tepat pada tahun 1964. Dan bangunan digunakan pakai sampai dengan tahun 2007 yang berlalu. Di situ kami tinggalkan bangunan lama dan masuk pada bangunan baru.
patung ini adalah pendeta Bing yang menginjakan kaki pertama di tanah dan tempat ini untuk melangsungkan jalannya penginjilan di tanah Papua, khusus di Klasis Wondama. Gereja yang dibangun pada tahun 1891 ini memiliki beberapa peninggalan sejarah yang menjadi saksi bisu peradaban di tanah Papua. Salah satunya, Alkitab Tua berbahasa Indonesia terbitan Belanda pada tahun 1898. Alkitab yang pernah dipakai oleh para Zendeling untuk melakukan pelayanan merupakan Alkitab pemberian dari Zendeling Dietrich Bernhard Sternberg yang diberikan kepada jemaat Isna Jedi pada tahun 1919. Hingga saat ini, Alkitab tersebut masih bisa dilihat dan terjaga di gereja Isna Jedi. Masih banyak lagi wisata sejarah di Teluk Wondama yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan, selain wisata bahari dan wisata alam. Tanah kami tanah kaya, laut kami laut kaya. Kami tidur di atas emas, berenang di atas minyak. Lebih baik di sini. Kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Sarwa ya. Lalu tulang-tulang itu dipindahkan ke sebuah gua dengan diisi dengan piring, tapi sementara ini piringnya tidak ada, tapi jalan cerita dari kami punya oyang seperti itu. 100 tahun lebih peninggalan tulang. Nah, karena terjadi kehadiran misionaris Gottlieb Lodewijk Bing, manusia-manusia yang hidup di Yende dan Mena itu kalau mati mereka seperti ini. Ada di sini, milik kita. Tidak kulupakan, kan terkenal.